Tidak tahu, Murong Yu benar-benar tertekan sekarang, seolah-olah dia telah memasuki Baoshan, tetapi dia diberitahu bahwa tidak ada yang bisa diambil dari sini. Bahkan apa yang awalnya dia inginkan. Apa yang bisa kulakukan? Murong Yu merasa sedikit kesal. Murong Yu tidak ingin kembali tanpa hasil sampai dia akhirnya masuk ke sini. Mungkin kakak senior Liu tahu. Pikir Murong Yu dalam hatinya, dan segera dia dengan hati-hati meninggalkan slip giok teleportasi di perbendaharaan, dan kemudian dia berteleportasi kembali ke kamar tempat Liu Xiankai berada. Berhasil, Liu Xiankai terkejut ketika Murong Yu muncul, kemudian sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Namun, Murong Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dalam hati, aku telah menyelinap ke rumah harta karun rumah lelang Qingyan. Tetapi aku tidak tahu di mana pil jiwa jernih Taiksu berada. Ketika membicarakan hal ini, wajah Murong Yu bersinar dengan rasa malu. Hal semacam ini benar-benar memalukan. Ini, Liu Xiankai tertegun lagi, diikuti oleh ekspresi tidak berdaya. Dia mendengar bahwa balai lelang Qingyan akan melelang pil Taiksu Qinghun. Namun, balai lelang Qingyan belum menunjukkan obat ini. Dapat dikatakan bahwa hanya sedikit orang di balai lelang Qingyan yang tahu seperti apa pil Taiksu Qinghun sekarang. Adik kecil, jika tidak manjur, kita lelang saja. Aku tidak percaya bahwa latar belakang neraka kita tidak dapat meminum satu pil pun. Liu Xiankai berkata sambil menggertakkan giginya. Pil Taiksu Qinghun benar-benar terlalu penting bagi Murong Yu. Harta karun urusan neraka masih ada, lebih baik membawanya keluar untuk dilelang. Murong Yu menggelengkan kepalanya. Ada banyak harta karun urusan neraka, tetapi itu bukan milik Murong Yu. Murong Yu ingin menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan pil Taiksu Clear Soul. Namun, jika saatnya tiba ketika dia dipaksa, Murong Yu juga akan menggunakan harta karun urusan neraka. Bagaimanapun, dia bukan orang tua yang keras kepala. Aku akan melihatnya lagi. Murong Yu tidak berdamai, tubuhnya bergetar, dan dia kembali ke rumah harta karun rumah lelang Qingyan lagi. Seolah-olah itu adalah halaman belakang rumahmu sendiri. Jika orang-orang di rumah lelang Qingyan tahu bahwa Murong Yu dapat masuk dan meninggalkan rumah harta karun mereka kapan saja, mereka akan menangis karena formasi dan batasan yang mereka banggakan sama sekali tidak berguna. Karena pil pembersih jiwa Taiksu adalah pil jiwa, itu seharusnya mengandung aura jiwa. Karena aku tidak tahu di mana itu, aku harus memeriksanya perlahan. Selama itu ada di perbendaharaan, aku akan menemukannya cepat atau lambat. Murong Yu menggertakkan giginya dan segera kemudian duduk bersila di kehampaan. Pikiran ilahi yang besar meledak dari tubuhnya, berpusat pada tubuhnya, dan menyebar dengan cepat ke segala arah. Dalam sekejap, benda itu menutupi sebagian kecil ruang perbendaharaan. Karena hubungan khusus antara fisik Murong Yu, roh, kekuatan jiwa, dan tubuh fisiknya semuanya mengabaikan formasi dan pengekangan tersebut. Meskipun semua harta karun itu dibungkus dengan benda-benda seperti larangan. Namun selama Anda tidak memindahkannya, cukup periksa dan berhati-hati agar tidak mengganggu orang lain. Bahkan dalam prosesnya, kekuatan jiwa Murong Yu yang sangat besar menyebar. Di bawah kendali Murong Yu, roh dan kekuatan jiwanya perlahan-lahan menembus ke dalam kotak-kotak yang berisi harta karun tersebut. Namun proses ini sangat lambat. Itulah ketakutan Murong Yu bahwa secara tidak sengaja memicu formasi ini akan menarik perhatian orang kuat di luar. Namun, roh dan jiwa Murong Yu sangat kuat, dan area yang dicakup juga sangat besar. Dia dapat menyusup ke banyak harta karun dalam satu tarikan napas. Meskipun rumah harta karun rumah lelang Qingyan besar dan memiliki banyak harta karun, tidak perlu menghabiskan banyak waktu dengan kecepatan Murong Yu. Selain itu, tidak semua harta karun di rumah harta karun tersebut diisi dengan kotak atau sejenisnya. Banyak artefak suci, senjata ajaib, berbagai material, tidak memerlukan kotak. Terlebih lagi, begitu Murong Yu masuk dan mendapati kotak-kotak itu bukan pil obat, dia langsung menyerah. Karena itu, kecepatannya akan semakin cepat. Mungkinkah ini? Setengah jam kemudian, roh Murong Yu menembus ke dalam sebuah botol. Dan di dalam botol itu hanya ada pil bundar seukuran buah lengkeng dan memancarkan pil samar. Fluktuasi jiwa yang besar dan tak tertandingi terpancar keluar. Justru karena fluktuasi jiwa inilah Murong Yu berpikir bahwa pil ini adalah pil pembersih jiwa yang terlalu virtual. Hanya saja dia belum menentukannya. Namun, pada saat ini, Murong Yu menemukan pil lain yang juga memancarkan napas jiwa. Dua pil yang sama sekali berbeda, tetapi keduanya memancarkan fluktuasi jiwa yang kuat. Yang mana pil pembersih jiwa Taiksu? Murong Yu sama sekali tidak yakin. Tuan muda, pil itu harus diperoleh. Tepat ketika Murong Yu menemukan pil kedua yang memancarkan fluktuasi jiwa, suara gelisah Hetu tiba-tiba terdengar di benak Murong Yu, membuat Murong Yu ketakutan. Terlonjak, apakah ini pil pembersih jiwa Taiksu? Murong Yu memutar matanya, nadanya juga menunjukkan sedikit kegembiraan. Tidak, Hetu langsung menyangkalnya, dia bahkan tidak tahu, pil Taiksu Qinghun. Oke, tapi dia tahu pil itu. Auzu.com pil Taisi memurnikan jiwa. Suara Hetu yang bersemangat bergetar. Orang ini biasanya tenang, dan jarang bersemangat. Tapi saat ini begitu bersemangat, Murong Yu tahu bahwa pil itu pasti harta karun di langit. Namun, dia belum pernah mendengar obat semacam ini.
Pil obat ini sebanding dengan pil obat penyembuh jiwa, pil kondensasi jiwa 3 putaran, yang kau dapatkan sebelumnya. Meskipun pil ini tidak dapat menyembuhkan jiwa, pil ini meningkatkan kekuatan jiwa dan meningkatkan bakat jiwa, dan juga dapat menenangkan pikiranmu. Menyempurnakan pikiranmu akan membuat pikiranmu lebih kuat. Pil ini bahkan dapat menyembuhkan pikiranmu yang terluka. Hetu bersemangat untuk waktu yang lama, dan hanya ketika Murongyu memutar matanya dan menunjukkan kesabarannya, dia berkata perlahan. Jadi melawan langit, Murongyu tidak mempercayainya untuk pertama kalinya, tetapi meragukannya. Dapat meningkatkan bakat jiwa, bisakah kamu menyembuhkan pikiranmu? Keduanya sangat berbahaya, tidak ada obat semacam itu di alam suci. Pikiran dan jiwa memiliki hubungan tertentu, tetapi jiwa itu kuat, semakin kuat pikiran. Tetapi pikiran tidak terlihat dan tidak berwujud. Setelah Murongyu berlatih mantra 9 karakter, dia masih bisa mengolah jiwanya. Setelah menggabungkan Soul Devourer Orb, dia juga dapat melahap jiwa lain untuk memperbaiki dan memperkuat jiwa. Namun, dia sama sekali tidak konsisten dengan main, karena tidak ada latihan di area ini. Oleh karena itu, setelah pikiran Murongyu terluka, dia mengandalkan dirinya sendiri untuk pulih secara perlahan. Prosesnya sangat lambat, dan jika ada pil pemurnian jiwa Taisi, maka dia tidak akan takut untuk membanting pikirannya. Ketika dia terluka, dia hanya menelan pil. Tanpa diduga, rumah lelang Qingyan ini masih memiliki pil semacam ini. Tuan muda, pil ini sangat baik untuk Anda, tidak peduli bagaimana Anda ingin mendapatkannya. Hetu masih tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Pada saat ini, roh Murongyu telah memeriksa seluruh rumah harta karun. Setelah mengeluarkan kedua pil itu, tidak ada lagi pil yang memancarkan fluktuasi jiwa. Yang satu telah diidentifikasi oleh Hetu sebagai pil pemurnian jiwa Taisi, dan yang lainnya seharusnya adalah pil Taiksu Qinghun, jika rumah lelang Qingyan benar-benar menyimpan pil itu di rumah harta karun. Sekarang tujuannya telah ditentukan, Murongyu mengambil kembali kekuatan jiwa dan roh. Botol kedua pil itu dilarang ratusan kali. Murongyu tidak bisa mendapatkan pil itu tanpa menyentuh batasan ini. Murongyu bahkan menemukan bahwa bahkan Hetu Luoshu yang telah menyusut menjadi debu kecil tidak bisa masuk. Meskipun roh dan kekuatan jiwa Murongyu bisa masuk, dia tidak bisa mengeluarkan pil itu. Karena itu akan menyentuh batasan itu. Memaksa aku untuk mengambilnya langsung. Hati Murongyu terasa galak. Awalnya, dia tidak ingin mencuri pil-pil ini. Lagi pula, dia tidak punya keluhan dengan rumah lelang Qingyan. Jika pil Taiksu Qinghun dicuri saat ini, maka rumah lelang Qingyan tidak akan bisa melanjutkan pelelangan. Dan tanpa pil jiwa Taiksu Qing, orang-orang kuat yang datang untuk mendengar berita itu pasti akan berpikir bahwa rumah lelang Qingyan telah membodohi mereka. Begitu mereka marah, meskipun rumah lelang Qingyan kuat, rumah itu mungkin akan diratakan dengan tanah dalam semalam. Murongyu bukanlah orang yang tidak bermoral, dia tidak ingin membunuh begitu banyak orang yang tidak bersalah karena dia. Selanjutnya, Murongyu memikirkan banyak cara lagi, tetapi tanpa kecuali, dia tidak dapat mengeluarkan pil-pil itu. Sialan, Murongyu, yang sedikit kesal, meledak dengan kata-kata umpatan. Pil pemurnian jiwa Taisi, tidak lebih dari itu, tidak masalah jika Anda tidak bisa mendapatkannya. Tetapi pil jiwa Taiksu Qinghun, Murongyu harus mendapatkannya. Tidak, masih ada beberapa hari lagi. Saya akan mengambil pil itu terlebih dahulu dan mengirimkannya kembali sebelum pelelangan. Murongyu merasa kejam, dan setelah berpikir, dia telah memasuki buku Hetu Luo. Pada saat yang sama, 2 botol berisi pil itu menghilang begitu saja. Namun, pil itu telah dibawa ke Hetu Luoshu oleh Murongyu dengan berbagai cara. Pil, rumbling, telah diambil, dan larangan yang awalnya menutupi pil itu segera dilepaskan. Tiba-tiba, sirene yang tajam membanjiri seluruh rumah harta karun. Pemimpin suci yang baru saja mengirim kotak brokat ke rumah harta karun itu memiliki wajah yang garang, dan sosoknya telah bergegas ke rumah harta karun dalam sekejap mata. Pada saat ini, Murongyu telah menghilang tanpa jejak. Menyapu pikirannya, orang kuat dalam daftar suci rumah lelang Qingyan telah menemukan 2 pil curian. Namun, selembar kertas muncul di tempat pil jiwa Taiksu Qing awalnya ditempatkan. Singkirkan pil itu untuk sementara dan kembalikan sebelum pelelangan. Melihat selembar kertas ini, pembangkit tenaga listrik daftar suci rumah lelang Qingyan penuh dengan kemarahan, dan dia hendak menghancurkan kertas itu sejak awal, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak melakukan apapun. Pada saat yang sama, dia juga memeriksa, tetapi hanya menemukan 2 botol pil, dan kerugiannya sangat besar. Wus, wus, wus. Pada saat ini, lebih banyak pembangkit tenaga listrik bergegas dari segala arah. Rumah lelang Qingyan, di aula tertinggi. Saat ini, puluhan orang kuat sedang duduk di kedua sisi aula utama, masing-masing dengan wajah marah dan tatapan membunuh. Namun, mereka sangat sadar dan tidak berani berbicara. Dan di aula utama kursi utama duduk seorang yang sangat kuat. Jika Murongyu ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa orang ini adalah pembangkit tenaga peringkat suci yang mengerikan di depan rumah harta karun. Dia benar-benar duduk di kursi utama. Kepala rumah lelang Qingyan dan kamar dagang tampaknya bukan orang ini. Dia bahkan bukan salah satu dari 3 pemain terkuat. Namun,
yang tidak diketahui orang luar adalah bahwa ketiga pembangkit tenaga peringkat suci ini adalah yang sebenarnya berkuasa. Terutama orang kuat yang duduk di kursi utama, menutupi langit di rumah lelang Qingyan. Karena dia adalah pencipta rumah lelang Qingyan yang telah lama jatuh dalam legenda, leluhur Qingyan. Leluhur Qingyan memulai dari awal, dan setelah bertahun-tahun bekerja keras, dia akhirnya membangun rumah lelang Qingyan menjadi salah satu rumah lelang teratas untuk orang dewasa. Akan tetapi, legenda mengatakan bahwa ia telah jatuh bertahun-tahun yang lalu. Faktanya, leluhur Qingyan tidak jatuh, tetapi telah secara diam-diam mengendalikan rumah lelang Qingyan. Akan tetapi, masalah-masalah spesifik telah diserahkan kepada orang-orang di bawah. Leluhur Qingyan hanya akan campur tangan ketika membuat keputusan penting. Oleh karena itu, leluhur Qingyan telah menjaga di rumah harta karun. Dan karena perwaliannya, rumah lelang Qingyan tidak pernah melakukan kesalahan. Akan tetapi hari ini, di bawah hidungnya, seseorang menyelinap ke rumah harta karun dan mencuri dua harta karun tersebut. Pil pemurni jiwa Taisi tidak buruk, meskipun nilainya mirip dengan pil Tai Su King Hun, itu bahkan lebih berharga. Akan tetapi, itu untuk orang suci jiwa, dan nilai yang diperkirakan dalam lelang tidak sebaik pil jiwa Tai Su King. Akan tetapi, itu bukanlah harta karun yang akan dilelang oleh rumah lelang Qingyan. Pil Tai Su King Hun adalah itu. Akan tetapi, ketika hendak dilelang, itu dicuri. Leluhur Qingyan dan yang lainnya tahu bahwa jika mereka tidak dapat menemukan pil jiwa bersih Taiksu, pada saat itu, rumah lelang Qingyan pasti akan diratakan dengan tanah dalam semalam. Leluhur, apa yang harus kita lakukan? Seorang leluhur kekacauan tingkat 9 yang hadir berkata dengan suara yang dalam. Mereka yang memenuhi syarat untuk masuk ke sini adalah semua leluhur kekacauan tingkat 9, dan mereka juga merupakan tokoh terpenting rumah lelang Qingyan. Namun, dapat dikatakan bahwa sudah waktunya bagi rumah lelang Qingyan untuk bertahan hidup, dan untuk sementara waktu, mereka tidak memikirkan cara untuk memecahkannya. Mungkinkah itu tipu daya lawan? Pria besar lainnya berkata dengan nada membunuh. Tipu daya semacam ini benar-benar terlalu berbahaya. Dia ingin menghancurkan rumah lelang Qingyan, tetapi dia tidak perlu melakukannya sendiri. Itu pasti musuh kita, tipu daya dari beberapa rumah lelang lainnya. Tokoh-tokoh besar di aula menjadi semakin marah, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk bergegas keluar untuk membunuh musuh-musuh mereka. Namun, kekuatan lawan mereka mirip dengan mereka, bagaimana bisa begitu mudah untuk membunuh? Hanya leluhur Qingyan yang tidak berbicara dengan dua orang suci kuat lainnya. Leluhur Qingyan sedikit mengernyit dan duduk di kursi utama dengan ekspresi muram. Dan dua orang suci kuat lainnya memejamkan mata, tampaknya semua yang terjadi tidak ada hubungannya dengan mereka. Saya pikir itu seharusnya bukan lawan kita. Jika mereka memiliki kekuatan ini, mereka pasti sudah menembak. Selain itu, mereka tidak akan hanya mencuri dua obat ini. Karena mereka memiliki kemampuan untuk memasuki rumah harta karun, mereka juga memiliki kemampuan untuk mengambil lebih banyak. Banyak harta karun. Selain itu, pihak lain juga meninggalkan catatan. Berbicara tentang kertas itu, tokoh-tokoh besar di rumah lelang Qingyan ini tidak dapat menahan muntah darah. Sungguh menjengkelkan. Apakah kita masih percaya bahwa pihak lain akan mengembalikan pil itu? Orang besar lainnya mencibir dan berkata, pihak lain mungkin hanya ingin mempermainkan kita. Semua orang terdiam. Mungkin pil itu akan dikembalikan pada saat itu, atau mungkin tidak. Bagaimanapun, nilai kedua obat itu sangat tinggi. Siapapun yang mendapatkannya tidak ingin mengembalikannya. Leluhur tua, tolong kirim pesan, apa sebenarnya yang perlu kita lakukan? Tokoh-tokoh besar itu terus berdebat, tetapi bagaimanapun juga mereka tidak dapat menemukan cara yang efektif untuk menyelesaikannya. Pada akhirnya, semua orang melihat leluhur tua Qingyan. Kita tidak bisa menaruh harapan pada kertas itu. Jika pihak lain mengembalikannya, rumah lelang Qingyan kita akan diselamatkan dari kepunahan. Jika tidak dikembalikan, rumah lelang Qingyan kita dipertaruhkan. Perintah berlanjut, mulai hari ini, mulai kirim generasi muda yang kuat menjauh dari rumah lelang Qingyan. Leluhur tua Qingyan melirik semua orang, suaranya datar, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kesepiannya dan berkata, orang yang mencuri obat itu begitu kuat sehingga bahkan dia tertipu. Mencuri harta karun itu secara diam-diam di bawah hidungnya merupakan pukulan besar baginya. Selain itu, dia menduga bahwa kekuatan orang itu pasti tidak rendah. Setidaknya dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik di tingkat daftar suci. Bahkan lebih tinggi darinya. Kalau tidak ada cara untuk lolos dari pemeriksaannya. Sangat mungkin bagi orang kuat setingkat itu untuk membunuhnya dan menghancurkan rumah lelang Qingyan. Leluhur, tokoh-tokoh besar di bawah terkejut. Pengaturan leluhur Qingyan adalah untuk menjaga api rumah lelang Qingyan. Dengan kata lain, leluhur Qingyan tidak yakin bahwa ia dapat selamat dari perampokan ini dengan aman. Kecuali, mereka masih memiliki pil jiwa Tai Su King di tangan mereka. Auzu.com tetapi mereka menemukan pil itu secara tidak sengaja. Hanya ada satu pil, di mana saya dapat menemukan lebih banyak. Leluhur tua Qingyan menghela nafas, wajahnya langsung menua. Namun, ia tidak terus berbicara, dan meninggalkan aula dalam sekejap. Tokoh-tokoh besar di aula saling memandang, tetapi mereka segera turun untuk membuat pengaturan. Mereka tidak ingin rumah lelang Qingyan tersapu.
Belum lagi rumah lelang King Yan yang penuh dengan warna-warna suram. Setelah Murong Yu mencuri 2 obat pil jiwa Tai Su King, ia meninggalkan harta karun rumah lelang King Yan. Karena hubungan dekat antara cengkraman pembunuh, dan karena pembatasan dan pembentukan sentuhan, ketika leluhur King Yan masuk, ia tidak menemukan Hetu Luoshu yang diteleportasi. Oleh karena itu, Murong Yu dapat pergi dengan selamat. Hetu, segera analisis resep pil Tai Su King Hun untukku. Setelah meninggalkan rumah lelang King Yan, Murong Yu mengorbankan semesta Yin dan Yang Ding dan melemparkan pil Tai Su King Hun ke dalamnya. Pada saat yang sama, ia bahkan meminta Hetu untuk mengawasi dan harus menganalisis Dan Fang dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ia tidak ingin membunuh begitu banyak orang di rumah lelang King Yan. Mengenai pil pemurnian jiwa Tao Shi, Murong Yu meletakkannya di belakang, yang tidak terlalu penting. Jika ia punya waktu, ia dapat mengembalikan kedua pil itu. Dan jika tidak cukup waktu, maka Anda hanya dapat membayar kembali pil jiwa Tai Su King terlebih dahulu. Waktu dipercepat hingga maksimum. Qian Kun Yin Yang Ding bekerja keras untuk menganalisis pil itu. Dan Murong Yu tidak tinggal di sini lagi, tidak ada gunanya baginya untuk tinggal di sini, ia tidak dapat membantu sama sekali. Ya, saya yakin akan butuh beberapa bulan untuk bergegas ke leluhur kekacauan tingkat 9, dan bahkan bergegas ke daftar suci. Murong Yu pertama-tama pergi untuk melihat keempat lankir. Bakat keempat lankir sekarang sebanding, bahkan mendekati Murong Yu. Di bawah waktu yang dipercepat, ranah mereka berempat telah menembus ke ranah leluhur. Selain itu, ranah mereka masih meroket dengan cepat. Yang paling membuat Murong Yu tertekan adalah bahwa tubuh mereka telah mencapai tingkat leluhur. Berapa tahun ini, sebagai tubuh surgawi yang kacau, tubuh fisik Murong Yu mencapai tingkat senjata leluhur, dan butuh banyak waktu. Yang terpenting adalah dia pergi kemana-mana untuk menghilangkan wall untuk menempa tubuhnya. Tidak ada tempat seperti Murong Yi, mereka hanya berkultivasi di sana, tubuh fisik secara alami akan menjadi lebih kuat. Saya yakin tidak akan butuh waktu lama bagi tubuh mereka untuk mencapai level artefak leluhur chaos. Pikir Murong Yu, sedikit tertekan, tetapi lebih bahagia. Setelah memberi mereka beberapa petunjuk, Murong Yu pergi dan kembali ke alam rahasia pegunungan dan lautan. Setelah berkumpul dengan semua orang untuk sementara waktu, dia meninggalkan Hetu Luoshu dan muncul di rumah tempat Liu Xiankei berada di kota Qingyan. Adik kecil, apakah kamu berhasil? Kali ini, Liu Xiankei pertama-tama bertanya dengan serius pada wajah Murong Yu sebelum bertanya. Murong Yu mengangguk, tidak perlu menyembunyikan hal-hal ini dari Liu Xiankei. Bagaimanapun, Liu Xiankei tidak akan membocorkannya. Rumah lelang Qingyan tidak banyak berubah akhir-akhir ini. Tapi, apakah hanya ada satu pil? Itu hanya setetes air di lautan. Liu Xian sedikit mengernyit. Murong Yu tersenyum tipis, apakah kamu lupa siapa aku? Orang suci pil. Meskipun pil Tai Su King Hun adalah pil kuno, aku masih memiliki kepercayaan diri untuk menganalisis pil tersebut. Selama pil itu ada di tangan, berapa banyak yang dibutuhkan. Namun, saat dia mengatakan ini, dia masih sedikit merasa bersalah. Bagaimanapun, itu sepenuhnya berkat Qian Kun Yin Yang Ding. Namun, dengan bakat Murong Yu dan pengetahuan Hetu, mungkin bukan hal yang mustahil untuk menganalisis Dan Fang. Namun, itu membutuhkan waktu yang sangat lama, dan Murong Yu tidak mampu menunggu. Adik junior kecil, masih ada 3 bulan lagi. 3 bulan. 3 bulan kemudian, sudah waktunya bagi Zhao Ziqing untuk resmi menikah. Saat dia memikirkan ini, aura pembunuh yang mengerikan meledak di tubuh Murong Yu. Dia tidak ingin menunggu sebentar, semakin lama waktunya, semakin dia menderita. Namun, dia tidak cukup kuat sekarang. Bahkan jika dia membunuh klan Feng sekarang, mereka akan mati begitu saja. Kali ini, aku akan memberitahu klan Feng konsekuensi karena telah menyinggung perasaanku. Aku akan membuat klan Feng menyesalinya seumur hidup. Tatapan mata Murong Yu melewati niat membunuh Shen Han, sangat menakutkan. Bahkan Liu Xiankei mundur beberapa langkah dengan ekspresi terkejut. Zhao Ziqing, serta kerabat dekat dan bahkan saudara-saudara Murong Yu semuanya adalah sisik negatifnya. Siapa yang berani menyentuh sisik terbalik ini akan membunuh mereka. Waktu berlalu dengan cepat, dan hari ketika rumah lelang Qingyan dilelang semakin dekat. Namun, pil Tai Su King Hun belum dikembalikan. Seiring berlalunya waktu, wajah banyak tokoh besar di rumah lelang Qingyan menjadi semakin suram dan menakutkan. Bahkan melihatnya dari kejauhan, seluruh rumah lelang Qingyan diselimuti oleh suasana yang suram. Dan napas yang suram itu mengandung niat membunuh yang mengerikan. Pada hari ini, akhirnya tiba saatnya untuk pelelangan. Namun, pil Tai Su King Hun masih belum dikembalikan. Mari kita mulai. Leluhur Qingyan tampak seperti orang tua selama miliaran kalpa dalam sekejap, melambaikan tangannya, dan memerintahkan pelelangan untuk dimulai secara resmi. Untungnya, pil Tai Su King Hun dilelang kemudian, kalau tidak akan ada pelelangan pil ini di awal, dan saya khawatir rumah lelang Qingyan akan segera dihancurkan oleh para tamu yang marah itu. Meski begitu, sulit untuk menjamin bahwa rumah lelang Qingyan tidak akan dihancurkan. Namun, leluhur Qingyan hanya dapat terus melelang. Kalau begitu saya hanya dapat menjelaskan sebanyak mungkin. Jika para tamu itu dapat mendengarkan penjelasan mereka, rumah lelang Qingyan mungkin selamat dari perampokan ini.
Jika tidak, rumah lelang Qingyan mungkin akan musnah. Barang-barang lelang sedang dijual satu per satu. Beberapa barang bagus telah dijual dengan harga tinggi. Harga tinggi ini, jika itu normal, bahkan leluhur Qingyan akan tertawa. Tetapi saat ini, tidak ada tokoh besar yang mengetahui kebenaran itu tersenyum. Semuanya tampak muram, masih ada beberapa barang lelang yang akan menjadi giliran pil jiwa jernih Taiksu. Di aula, seorang tokoh besar dari rumah lelang Qingyan tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Orang-orang besar lainnya yang tidak berbicara melirik sekilas ke orang besar yang sedang berbicara, tetapi wajahnya menjadi semakin suram. Leluhur tua Qingyan tidak berbicara, hanya duduk di kursi utama dan memejamkan mata. Hanya saja semua orang dapat melihat wajah suram leluhur tua Qingyan. Di rumah lelang, yang berikutnya adalah pil pembersih jiwa Taiksu. Pil ini terlalu buruk, kita harus mendapatkannya. Sebuah kekuatan klan iblis berkata dengan suara yang dalam, dengan semangat membunuh dan suara yang sangat tegas. Tertawa, sebelum kata-kata itu jatuh, sebuah ejekan datang, terserah kamu. Selama klan malaikat kita ada di sini, klan iblismu tidak ingin mendapatkan obat ini. Pemenang pil pembersih jiwa Taiksu hanya bisa menjadi klan malaikat kita. Ras malaikat dan ras iblis adalah saingan alami, dan mereka tidak saling memandang. Oleh karena itu, mendengar kata-kata arogan dari ras malaikat, mereka dari ras iblis menjadi sangat marah, dan hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Namun, mereka tidak ada di sini untuk semua orang. Akan ada lebih banyak waktu untuk membunuh keluarga malaikat. Sekarang tujuan mereka adalah pil jiwa Taiksu King. Karena itu, mereka hanya mendengus dan berbalik. Pada saat yang sama, di rumah lelang, semua yang kuat atau pasukan sedang bersemangat. Karena, akan segera muncul pil jiwa Taiksu King. Berapa banyak orang di aula lelang ini yang datang untuk pil ini? Setidaknya 9 orang dewasa. Mereka tidak akan merasa bahwa rumah lelang Qingyan membodohi mereka. Jika itu masalahnya, rumah lelang Qingyan pasti tidak akan dapat menahan amarah mereka dan langsung diratakan dengan tanah. Semua orang siap, kelangsungan hidup rumah lelang Qingyan tergantung pada kinerja semua orang. Tiba-tiba, leluhur Qingyan, yang telah memejamkan mata dan beristirahat, tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Puluhan tokoh besar di aula menjadi pucat ketika mereka mendengar kata-kata itu. Namun segera, wajah mereka menunjukkan tekad. Di rumah lelang, ketika kepala lelang yang terhormat dari rumah lelang Qingyan hendak melelang, pil Taiksu King Hun, tetapi pada saat ini, suara leluhur Qingyan tiba-tiba terngiang di telinganya. Wajah kepala lelang itu langsung memucat. Wajah kecil yang telah dipertahankan karena harga tinggi yang berulang kali dilelang sebelumnya juga langsung mandek. Dia pertama kali melirik ke aula lelang di bawah, dan melihat wajah-wajah yang panas dan sangat bertekad itu, dan wajahnya menunjukkan kepahitan. Pil Taiksu King Hun telah dicuri. Dia tahu berapa banyak orang di aula lelang yang datang karena obat ini. Tetapi sekarang dia akan memberitahu mereka bahwa mereka tidak melelang pil jiwa Taiksu King. Tanpa ketegangan apapun, dia pasti akan dibombardir dan dibunuh oleh para tamu yang marah itu sejak awal. Kemudian bahkan rumah lelang Qingyan akan hancur total. Melihat perubahan mendadak pada wajah tuan lelang, wajah banyak pelanggan di aula lelang juga sedikit berubah. Mungkinkah ada yang salah saat ini, kan? Bukankah rumah lelang Qingyan terlalu virtual dan pil pembersih jiwa? Beberapa orang kuat memiliki firasat buruk di hati mereka. Kemudian sedikit kesal, karena mereka semua merasa telah dibodohi oleh rumah lelang Qingyan. Rumah lelang Qingyan sama sekali tidak memiliki pil pembersih jiwa. Mereka hanya ingin membangun momentum, menarik lebih banyak orang untuk datang, dan membiarkan barang lelang mereka terjual dengan harga lebih tinggi. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di seluruh aula, meskipun tidak terlalu keras, itu terdengar jelas di telinga semua orang. Pil Taiksu King Hun adalah pil berumur pendek di zaman kuno. Saya berkata bagaimana rumah lelang Qingyan bisa mendapatkannya. Ternyata itu hanya sekejap. Bajingan sialan ini adalah batu sandungan. Anggota staf rumah lelang Qingyan tertentu mengutuk dalam hati mereka dengan ekspresi muram. Karena orang-orang yang mereka lihat berbicara adalah musuh mereka, balai lelang lainnya. Mereka ingin balai lelang Qingyan dihancurkan sepenuhnya. Niat jahat, suara-suara keluar satu persatu, mendengarkan telinga para tamu itu, membuat wajah mereka terus berubah. Ditambah dengan para master lelang berwajah pucat, mereka pada dasarnya telah menegaskan bahwa balai lelang Qingyan tidak memiliki pil jiwa Taiksu King. Auzu.com. Jadi, beberapa pembangkit tenaga listrik yang mudah tersinggung mengambil kasus itu. Sial, apakah kamu punya pil pembersih jiwa? Jika tidak, jangan salahkan aku karena merobohkan balai lelang burungmu. Dengan orang pertama yang memimpin, akan ada orang kedua dan lebih banyak orang. Tiba-tiba, seluruh aula lelang memarahi, dan kutukan bercampur menjadi satu. Serangkaian niat membunuh yang mengerikan terus membumbung ke langit, memenuhi seluruh aula lelang. Ekspresi kepala lelang dan staf rumah lelang Qingyan berubah dalam sekejap. Di aula di belakang rumah lelang, leluhur Qingyan berdiri tiba-tiba, dan hendak melangkah keluar. Leluhur, aku akan menjelaskan masalah ini. Kamu tidak ingin mencampur adukkannya. Selama kamu di sini, bahkan jika rumah lelang Qingyan kita jatuh hari ini, kita pasti akan dapat bangkit kembali di masa depan. Banyak orang penting di sini terkejut. Dan salah satu yang terkuat dalam daftar suci berkata dengan suara yang dalam.
Hari ini, aku harus maju untuk masalah ini. Aku mungkin juga membiarkan rumah lelang King Yan terus ada. Jika aku tidak muncul, rumah lelang King Yan akan diratakan dengan tanah. Leluhur King Yan menghela nafas, hari ini keparahan situasi melebihi imajinasinya. Semua ini salah si pencuri yang mencuri pil itu. Seorang pria besar tiba-tiba berteriak dengan marah. Leluhur King Yan menggelengkan kepalanya. Pihak lain mencuri pil itu, tetapi itu juga karena mereka tidak cukup kuat. Jika dia cukup kuat, siapa yang bisa mencuri pil itu? Jika aku tidak bisa membalikkan keadaan, kamu akan melarikan diri secepat mungkin. Biarkan aku melarikan diri sejauh yang aku bisa. Leluhur King Yan menggelengkan kepalanya, bagaimanapun juga, dia melangkah keluar dan berjalan menuju aula lelang di depan. Dia telah memutuskan untuk hidup dan mati bersama rumah lelang itu. Kamu tidak bisa bersabar. Aku mengatakan bahwa sebelum pelelangan, pil itu akan dikirim kembali. Aku bukan orang yang tidak percaya. Tepat ketika leluhur tua King Yan meninggalkan aula, tawa ringan datang dari jauh. Pada saat yang sama, leluhur tua King Yan juga melihat pita cahaya meledak keluar dari kehampaan di depan, melesat ke arahnya. Leluhur King Yan terkejut sejenak, dan kemudian tanpa sadar menangkap pita itu. Kemudian aku melihat lebih dekat. Bukankah itu botol yang berisi pil jiwa bersih Taiksu? Mungkinkah? Leluhur King Yan tiba-tiba bersemangat di dalam hatinya. Dia langsung mencabut gabusnya, dan Shen Yan masuk untuk pertama kalinya. Itu pil jiwa bersih Taiksu. Ketika dia melihat pil yang sudah dikenalnya, leluhur King Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kemudian wajahnya juga menunjukkan kegembiraan. Terima kasih. Setelah memastikan, pil jiwa bersih Taiksu dibawa ke ruang harta karun oleh leluhur King Yan, dan pada saat yang sama dia menundukkan tinjunya dan membungkuk. Dia berterima kasih. Secara logika, pihak lain mencuri barang-barang mereka dan hampir membunuh seluruh rumah lelang King Yan. Itu seharusnya menjadi musuhnya yang tak tergoyahkan. Tapi kenapa kamu masih ingin berterima kasih? Bukankah leluhur King Yan itu bodoh? Sebenarnya, leluhur King Yan sangat berterima kasih kepada Murong Yu. Meskipun Murong Yu telah mencuri pil obat mereka harus hidup dalam ketakutan selama berhari-hari. Namun, pil itu tetap dikirim kembali. Bagaimanapun, itu hanya alarm palsu bagi mereka. Dan jika Murong Yu mengirimkannya dalam waktu yang lama di malam hari, atau jika dia tidak mengembalikannya sama sekali, rumah lelang King Yan akan diratakan dengan tanah. Apakah pil itu benar-benar dikembalikan? Banyak tokoh besar di rumah lelang King Yan di aula utama saling memandang, dan akhirnya semuanya tersenyum. Hati yang tertahan juga mengendur. Segera, satu persatu, leluhur King Yan terbang menuju aula lelang di depan. Bagaimana dengan mencari nasib buruk Murong Yu? Belum lagi mereka tidak menemukan jejak Murong Yu, bahkan jika mereka menemukannya, tidak akan ada waktu. Di aula lelang, di bawah kipas angin saingan rumah lelang King Yan, kemarahan para penguasa di seluruh aula lelang pun padam. Satu persatu membunuh. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak merobohkan aula lelang. Orang tua, apakah rumah lelang King Yanmu benar-benar membodohi kami? Apakah kau punya pil pemurni jiwa? Jika ada, aku akan segera membawanya keluar untuk dilelang. Jika tidak, aku akan membunuhmu sesegera mungkin. Sebuah suara dengan kemarahan yang hebat terdengar ganas. Suara itu berdering, penuh dengan niat membunuh. Kepala lelang itu pucat, dia ingin menjelaskannya. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, orang-orang ini sangat marah. Jika dia benar-benar mengakui bahwa tidak ada pil jiwa Taiksu King, dia pasti akan dibombardir sampai mati. Menurutku, rumah lelang King Yan tidak perlu terus ada. Bagaimana menurutmu? Tiba-tiba, sebuah suara samar keluar, tetapi itu membuat kepala lelang dan orang-orang di rumah lelang King Yan takut. Meskipun suaranya tumpul, niat membunuh yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan. Dan niat pihak lain juga sangat jelas, untuk menghancurkan rumah lelang King Yan. Hahaha semuanya, tetaplah tenang, balai lelang King Yan kami tidak akan menipu kalian. Alasan penundaan ini hanya karena pil ini terlalu berharga, aku ingin tampil sebagai juru lelang. Pada saat ini, sebuah suara yang jelas keluar. Pada saat yang sama, sosok leluhur King Yan juga muncul di panggung lelang. Di sisi lain, tergeletak di tangannya adalah pil lembut seperti pil yang berukuran sebesar buah lengkeng. Pil Taiksu King Hun. Setelah mendapatkan kembali pil jiwa Taiksu King, leluhur King Yan benar-benar membalikkan keadaan dan berhasil melenyapkan bencana rumah lelang King Yan. Dia bahkan melelang pil jiwa Taiksu King dengan harga yang sangat tinggi. Meskipun kali ini mereka juga kehilangan pil jiwa pemurnian Taisi, nilainya juga sangat tinggi. Namun, leluhur tua King Yan tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, Murong Yu baik hati kali ini, dan dia mengirim pil itu kembali ke masa lalu, meskipun itu membuat mereka takut setengah mati. Anggaplah obat itu sebagai hadiah untuk Murong Yu. Ya, itu adalah hadiahnya. Setelah kejadian ini, rumah lelang King Yan tidak mengejar Murong Yu, dan bahkan secara langsung berasumsi bahwa itu tidak pernah terjadi. Ada atau tidaknya Murong Yu, menurut dugaan leluhur tua King Yan, itu adalah keberadaan yang lebih menakutkan daripada dia. Dan kali ini dia mampu mencuri kedua obat itu secara diam-diam, jadi lain kali dia bisa mencuri lebih banyak obat. Mudah bagi orang-orang seperti itu untuk mempermainkan rumah lelang King Yan mereka.
Oleh karena itu, mereka tidak berniat untuk mengejarnya lagi. Ini tentu saja merupakan hal yang baik bagi Murong Yu, bahkan jika Balai Lelang Qingyan ingin mengejarnya, mereka tidak akan dapat melacaknya. Namun, begitu Murong Yu menggunakan pil jiwa Tai Su King dalam jumlah besar di masa mendatang, Balai Lelang Qingyan dan yang lainnya juga akan mengetahuinya. Melihat leluhur Qingyan mencoba membalikkan keadaan, Murong Yu merasa lega. Bagaimanapun, dia tidak memiliki dendam dengan Balai Lelang Qingyan, dan dia tidak rela melihat banyak orang di Balai Lelang Qingyan terbunuh karena dia. Waktu hampir habis, dan inilah saatnya untuk memurnikan alkimia. Murong Yu kembali ke buku Hetu Luo lagi. Pada saat ini, resep pil jiwa Tai Su King telah dianalisis. Dan karena kuali yin dan yang alam semesta, Murong Yu bahkan tidak perlu menemukan berbagai bahan yang dibutuhkan untuk alkimia. Sedangkan untuk pil pemurni jiwa Tai Si, Murong Yu belum menganalisisnya. Karena tidak ada waktu sama sekali. Bagaimanapun, itu adalah pil suci primordial, dan analisisnya sangat sulit. Alasan mengapa Murong Yu mengembalikan obat itu ke rumah Lelang Qingyan pada saat-saat terakhir adalah karena Qian Kun Yin Yang Ding hanya mampu menganalisis obat itu pada saat itu. Dengan Dan Fang, tidak ada masalah. Namun, pil jiwa Tai Su King layak menjadi pil suci primordial, bahkan jika Anda memiliki Yin Yang Ding yang menentang surga, kecepatan pemurniannya sangat lambat. Seseorang dapat memurnikannya dalam 1 hari. Ini karena pil jiwa Tai Su King terlalu maju. Dan itu juga karena kekuatan yang digunakan Murong Yu untuk alkimia tidak cukup kuat. Saat ini, Murong Yu hanya menggunakan vena suci Chaos biasa untuk memurnikan alkimianya, dan Murong Yu belum menerima Chaos Saint Veins yang terlalu maju sebelumnya. Yang terpenting adalah memurnikan pil-pil ini membutuhkan kekuatan jiwa. Meskipun Murong Yu tidak kekurangan kekuatan jiwa, dibutuhkan waktu tertentu untuk memurnikan kekuatan jiwa dan kemudian menggabungkannya ke dalam obat. Namun, 1 pil sehari sudah cukup. Lagi pula, hanya ada 7 orang seperti Mu Feihai yang membutuhkan pil. Hanya butuh 7 hari untuk menyelesaikan pemurnian. Dan masih ada lebih dari 2 bulan tersisa sebelum Zhao Ziqing menikah. Murong Yu tidak terburu-buru. Selain itu, karena avatarnya, Murong Yu tidak perlu terburu-buru. Klonnya telah menempatkan beberapa titik teleportasi di klan Feng. Bahkan ditemukan di Gunung Wutong klan Feng. Saat itu, Murong Yu dapat langsung berteleportasi ke Gunung Wutong, memberi klan Feng kejutan besar. Adik kecil, apakah kamu berencana untuk membunuh secara langsung pada hari adik-adikmu menikah? Setelah mendengarkan rencana Murong Yu, Zhong Mingming sedikit mengernyit. Murong Yu, ini adalah wajah klan Feng yang akan menamparkan dan menamparkan. Bayangkan saja Murong Yu merebut kembali Zhao Ziqing di hadapan para petinggi berbagai ras di alam suci. Bukankah tamparan di wajah ini sudah cukup keras? Namun, ide Murong Yu bagus. Akan tetapi, hari itu klan Feng yang kuat harus terkonsentrasi di Gunung Wutong. Dan berbagai petinggi dari alam suci juga tidak terhitung banyaknya. Pada saat itu, masih menjadi pertanyaan apakah Murong Yu dapat merebut kembali Zhao Ziqing. Mungkin dia baru saja muncul, dia akan terbunuh. Murong Yu menggelengkan kepalanya, dia sudah memutuskan untuk melakukan ini. Dia memiliki keyakinan mutlak, itu hanya memukul wajah klan Feng, bukan pertarungan yang menentukan dengan mereka. Dalam pertarungan yang menentukan, kekuatan Murong Yu sama sekali bukan lawan klan Feng. Namun, selama kamu merebut kembali Zhao Ziqing dan menamparkan wajah klan Feng, tidak akan ada masalah. Melihat bahwa Murong Yu sudah memutuskan, Zhong Ningning dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Selanjutnya, Murong Yu pergi ke Hetu Luoshu lagi dan melihat status kultivasi Lankir dan yang lainnya. Pada saat ini, Lanker dan yang lainnya telah menerobos ke ranah Chaos Ancestor Saint. Mereka mungkin mencapai daftar suci dalam waktu 2 bulan. Hal ini membuat Murong Yu cukup puas. Begitu mereka semua berhasil mencapai daftar suci, maka kekuatan Murong Yu akan meroket lagi. Di lokasi tempat Infernal Affairs awalnya berada, tiba-tiba sebuah kaki besar keluar dari kehampaan. Kemudian sebuah sosok juga muncul di kehampaan. Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Siapa yang mengira bahwa aku akan memindahkan rahasia gunung dan laut kembali ke sini lagi? Orang ini jelas adalah Murong Yu. Meskipun dia sangat percaya diri dengan apa yang dia katakan di depan Zhong Mingzi dan yang lainnya, dia tidak ingin terlalu banyak orang mengambil risiko bersamanya. Oleh karena itu, sebelum pergi ke klan Feng, dia harus memperbaiki alam rahasia gunung dan laut. Dengan cara ini, bahkan jika sesuatu terjadi pada Murong Yu, orang-orang dari Sekte Suci tidak akan terbunuh sekaligus. Auzu.com. Setelah sekian lama, San Haijing telah memulihkan cukup banyak kekuatan aslinya. Oleh karena itu, Murong Yu memindahkan alam rahasia gunung dan laut dengan mudah. Murong, kita harus pergi ke masalah ini. Murong Yu tidak menyembunyikan Yu Mengqing, Murong Xuan dan yang lainnya tentang Zhao Ziqing. Yu Mengqing dan yang lainnya secara alami sangat mendukung Murong Yu. Terutama Murong Xuan bahkan lebih marah. Karena Zhao Ziqing adalah ibunya. Ibunya adalah milik ayahnya, dan klan Feng ingin dia menikah lagi. Dalam kata-kata Murong Xuan, yaitu, orang-orang yang tidak tahu malu seperti klan Feng seharusnya menamparkan mereka sampai mati sejak lama. Namun, meskipun Murong Xuan marah,
dia tidak kehilangan akal sehatnya. Namun, ketika dia tahu bahwa Murong Yu akan pergi ke klan Feng, dia menuntut agar dia harus ikut. Murong, kamu sekarang adalah murid urusan neraka, dan klan Feng juga tahu bahwa Suster Ziking adalah istrimu, mengapa kamu ingin dia menikah? Dan seluruh dunia mengetahuinya, bukankah ini secara langsung menentang urusan neraka? Mu Liyue sedikit mengernyit, dia masih tidak bisa mengerti. Murong Yu mencibir, dia juga tidak bisa memahaminya sebelumnya. Tetapi ketika dia pergi ke klan Feng sebagai klon, semuanya menjadi jelas. Karena darah Zhao Ziking sangat murni. Jika kamu bergabung dengan klan Feng yang kuat, darah keturunan yang lahir di masa depan akan sangat murni. Di klan Feng, semakin murni darahnya, semakin besar prestasi masa depan. Selain itu, klan Feng adalah ras puncak klan suci, dan tidak takut dengan urusan neraka. Terutama setelah berita kematian Taois urusan neraka menyebar, ide klan Feng untuk menikahi Zhao Ziking semakin kuat. Klan Feng terlalu tidak tahu malu. Aku benar-benar ingin membunuh mereka, kata Yu Mengqing dengan marah. Senyum muncul di wajah Murong Yu, tanpa kemarahan sama sekali. Suatu hari, aku akan meratakan klan Feng dan membuat semua orang di klan Feng gemetar di bawah kakiku. Di permukaannya tenang, tetapi suara Murong Yu penuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Kebencian terhadap klan Feng sudah ada saat Zhao Ziking dibawa pergi. Hanya saja Murong Yu telah menekan di lubuk hatiku selama bertahun-tahun ini. Selama sisa waktu itu, Murong Yu tinggal di Sekte Suci, dan kadang-kadang menunjuk para murid Sekte Suci, dan menjalani kehidupan yang baik. Namun, Murong Xuan dan yang lainnya tahu bahwa ini adalah ketenangan sebelum badai. Semakin tenang Murong Yu, semakin ganas dia saat dia keluar. Masih ada 1 bulan lagi sebelum Zhao Ziking menikah. Hari ini, suara keras, boom, keluar dari Hetu Luoshu. Murong Yu terkejut terlebih dahulu, lalu wajahnya menunjukkan kegembiraan. Pada saat yang sama, bentuk tubuhnya telah menghilang dari Shengzong, muncul di Hetu Luoshu. Aku telah bergegas ke daftar suci, lumayan. Wajah Murong Yu penuh dengan senyum saat dia melihat aura mengerikan Murong Yi keluar dari tubuhnya. Di antara keempatnya, Murong Yi adalah yang pertama menerobos alam dan memasuki daftar suci. Hah, seseorang ada di daftar suci lagi. Murong Yi. Pada saat yang sama ketika Murong Yi menerobos, daftar suci berubah lagi. Nama Murong Yi ada di daftar suci hidup-hidup, menyingkirkan seorang pria kuat yang berada di peringkat paling bawah daftar suci. Beberapa waktu lalu, seorang pria kuat bernama Murong Yu masuk ke dalam daftar suci, bernyanyi sepanjang jalan, dan bergegas ke tempat ke-100.000. Sekarang Murong Yi ini ada hubungannya dengan Murong Yu itu, kan? Apakah itu saudara laki-laki Murong Yu? Atau putranya? Sementara semua orang berdiskusi, nama Murong Yi berkedip lagi. Ini adalah tanda perubahan peringkat. Naik, naik, seorang pria kuat berseru. Tiba-tiba menarik banyak orang kuat. Saya melihat bahwa nama Murong Yi telah naik menjadi puluhan nama. Namun, ini baru permulaan. Meskipun peringkat Murong Yu dalam daftar peringkat tidak seaneh Murong Yu, tetapi kemunculannya yang naik puluhan tempat setelah beberapa waktu juga telah menenangkan banyak orang dan membuat banyak orang tertekan. Dan yang membuat orang-orang ini lebih tertekan masih ada di latar belakang. Ketika peringkat Murong Yi secara bertahap naik, 3 orang lagi berhasil masuk ke dalam daftar suci. Lan Ker, Murong Lin dan Situ Xuan. Keempat orang yang tubuhnya dibentuk kembali oleh buah roh jiwa semuanya bergegas masuk ke dalam daftar suci. Dan waktunya tidak jauh berbeda. Selama periode ini, 6 orang telah masuk ke dalam daftar suci, kan? Di masa lalu, tidak ada seorang pun dalam kurun waktu yang tak terhitung jumlahnya yang dapat masuk ke dalam daftar suci. Murong Yu, Murong Yi, dan Murong Lin, apakah ada hubungan antara ketiga orang ini? Beberapa orang menatap ketiga orang Murong Yu, dengan keraguan dan keterkejutan di mata mereka. Mereka sangat merasa bahwa ketiga orang ini bahkan memiliki hubungan dengan Lan Qir dan Situ Xuan. Apakah hanya kebetulan atau hal yang wajar untuk masuk ke dalam daftar suci pada saat yang sama? Keempat Lan Qir berhasil masuk ke dalam daftar suci pada saat yang sama, mengalahkan banyak orang. Karena waktu bagi mereka untuk masuk ke dalam daftar suci hampir dalam beberapa hari. Selain itu, semua orang telah menyelesaikan proses peningkatan peringkat dalam beberapa hari terakhir. Pada akhirnya, peringkat Murong Yi langsung melesat ke 106.000. Berikutnya adalah Lan Qir, dengan peringkat lebih dari 106.000. Peringkat Murong Lin bahkan lebih buruk, tetapi juga melesat ke lebih dari 107.000. Hanya Situ Xuan yang memiliki peringkat terendah, tetapi ada ratusan peringkat dari bawah ke bawah. Itu bukan karena bakat Situ Xuan terlalu jauh dari Murong Yi, tetapi karena temperamennya. Keempatnya menggunakan buah roh jiwa untuk membentuk kembali tubuh dan jiwa mereka. Dapat dikatakan bahwa titik awal mereka sama. Baik itu tubuh atau jiwa, bahkan jika ada celah, celahnya pasti tidak besar. Situ Xuan tidak terlalu peduli dengan kultivasi. Di dunia liar, dia adalah generasi dokter jenius, dan dia lebih peduli dengan keterampilan medis. Bahkan sekarang, Situ Xuan telah mempelajari keterampilan medis. Dapat dikatakan bahwa keterampilan medisnya saat ini juga sangat mengerikan. Keterampilan medis Murong Yu langsung terbunuh. Tentu saja, Murong Yu tidak tahu banyak keterampilan medis sama sekali.
Keterampilan medisnya didukung oleh kekuatan kehidupan. Dalam beberapa hari di alam suci, banyak zaman telah berlalu di bawah percepatan waktu. Oleh karena itu, ketika Lan KR dan mereka berempat untuk sementara stabil dalam peringkat daftar suci, kultivasi mereka sudah berakhir. Bukannya kekuatan pamungkas mereka hanya itu, mereka masih memiliki ruang untuk perbaikan. Selama mereka tidak mati, tubuh fisik mereka dapat mencapai level senjata tertinggi. Bahkan jika alam tidak dapat mencapai yang tertinggi, tetapi pasti memiliki kekuatan tertinggi. Ada alasan mengapa itu berhenti sekarang. Semakin tinggi kekuatannya, semakin sulit untuk berlatih. Bahkan bakat, tubuh, dan jiwa mereka sangat menentang langit. Tetapi bahkan jika yang tertinggi dihapuskan, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk berkultivasi, apalagi mereka. Selain itu, bahkan jika mereka masih dapat meningkatkan kekuatan mereka, Murong Yu tidak bermaksud membiarkan mereka melanjutkan. Ada kecurigaan bahwa bibit semacam ini akan mendorong mereka, dan itu tidak akan bermanfaat bagi mereka. Ayah, kita seharusnya masuk ke daftar suci, kan? Mereka berempat menyelesaikan kultivasi mereka dan datang ke Murong Yu, dan Murong Lin berkata dengan cahaya dingin di matanya. Murong Lin, putri Yu Mengqing, telah tampak kesal pada klan Feng. Sekarang kekuatannya telah meningkat, dia tidak sabar untuk menamparkan para idiot klan Feng sampai mati. Murong Yu mengangguk, meskipun dia belum pernah masuk ke daftar suci, dia tidak tahu peringkat spesifiknya. Namun, dia hanya mengetahuinya dari cahaya kekuatan mereka. Membandingkan orang bijak leluhur kacau tingkat 9 senior dengan daftar suci yang kuat, itulah perbedaan antara Firefly dan Hwe. Murong Yu mengangguk, wajahnya menunjukkan kepuasan. Sekarang dengan tambahan 4 lankir, pihak Murong Yu telah mencapai 16 pemain kuat. Jika Murong Yu sendiri ditambahkan, jumlahnya akan menjadi 17. Maaf, saya membuat kesalahan sebelumnya. Di Istana Biluo, ada 4 daftar suci yang kuat yang dikendalikan oleh Murong Yu, ditambah 6 tempat suci lainnya dengan 1 orang di setiap tempat suci. Ada 10, bukan 9. Benar di sini, maaf. 17 orang kuat di daftar suci. Meskipun peringkat tertinggi adalah peringkat ke-100.000 milik Murong Yu dalam daftar suci. Namun, tidak dapat disangkal bahwa kekuatan Murong Yu sangat kuat. 10 tempat suci umat manusia itu kuat, tetapi di permukaan, mereka hanya memiliki 5 atau 6 orang kuat di daftar suci. Bahkan jika masih ada daftar orang suci yang kuat yang tersembunyi secara rahasia, tetapi di tempat-tempat suci seperti Tianganzong dan Istana Biluo, daftar orang suci mereka pasti tidak akan melebihi 10. Sekarang, Murong Yu telah melampaui mereka dalam hal kekuatan teratas, kecuali bahwa latar belakangnya tidak sebagus tempat-tempat suci ini. Tianganzong, dalam, sebagai salah satu dari 10 tempat suci umat manusia, Tianganzong menempati wilayah yang sangat luas. Dan kedalaman Tianganzong jarang ramai, karena ini adalah tempat terlarang bagi murid-murid biasa. Mo Feihai, sebagai orang kuat dalam daftar suci Tianganzong. Dia memiliki gunung yang sangat tinggi di kedalaman Tianganzong. Dan gunung ini adalah tempat terlarang bagi Mo Feihai. Tanpa izinnya, bahkan pintu yang sama dengan orang terkuat dalam daftar suci tidak akan bisa masuk. Di atas puncak, di ruang rahasia. Sebuah sosok tiba-tiba muncul dari udara tipis. Tuan Suci, Mo Feihai, yang awalnya berlatih bersila, segera menebas, dan membungkuk dengan hormat kepada sosok itu. Dan orang itu adalah guru Mo Feihai, Murong Yu. Murong Yu mengangguk, tidak masalah untuk pergi sekarang, kan? Tidak masalah, ini adalah ruang pribadiku, dan aku telah mengatur banyak formasi. Roh orang lain tidak bisa masuk sama sekali. Mo Feihai berkata dengan percaya diri. Bagus sekali. Murong Yu tersenyum tipis, melambaikan tangannya yang besar, dan langsung mengumpulkan Mo Feihai ke dalam buku Hetuluo. Pada saat berikutnya, Murong Yu juga menghilang di ruang rahasia ini. Ketika dia muncul lagi, dia sudah muncul di Jiudingmen. Setelah Mo Xinghan dikumpulkan, dia muncul kembali di tanah suci lainnya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, semua orang suci yang kuat yang dikendalikan oleh Murong Yu telah berkumpul di Hetuluoshu. Namun, ada beberapa masalah di Istana Biluo. Auzu.com. Bagaimanapun, Biluo, penguasa Istana Biluo, belum sepenuhnya percaya pada Rao Qingxuang dan yang lainnya. Bahkan jika mereka tertutup, Biluo terkadang melakukan inspeksi mendadak. Pada akhirnya, tanpa daya, Rao Qingxuang dan yang lainnya mengumpulkan klon kekuatan dan terus berpura-pura mundur ke sana. Faktanya, mereka sudah belajar di Hetuluo. Selanjutnya, tugasmu adalah menemaniku ke klan Feng. Kali ini, bahkan jika kamu melakukan serangan, kamu akan menamparkan wajahku, dan kamu tidak perlu memberiku muka. Seorang pria kuat, kata Murong Yu dengan membunuh. Murong Yi, Yin Gaohan dan yang lainnya secara alami mengetahui rencana Murong Yu. Tetapi itu adalah pertama kalinya Mo Feihai dan yang lainnya mengetahuinya. Namun, mereka berdua adalah budak Murong Yu. Meskipun dia terkejut untuk pertama kalinya, dia dengan cepat menjadi bersemangat. Klan Feng memang kuat, tetapi mereka juga tidak lemah. Total ada 16 orang kuat di daftar suci. Selain itu, kali ini Murong Yu juga mengundang 2 senjata tertinggi yang tidak memiliki tuan dari urusan neraka. Pada saat itu,
bahkan jika mereka bukan lawan dari klan Feng, selama mereka bekerja sama untuk mengorbankan senjata tertinggi, saya khawatir Gunung Wutong dapat langsung digunakan untuk tanah datar. Sebelumnya, mereka semua adalah kekuatan super di tanah suci umat manusia. Meskipun tidak senang dengan ras suci dan ras monster itu, tetapi itu untuk mempertimbangkan situasi keseluruhan dan tidak berani melakukan apapun. Tetapi sekarang mengikuti Murong Yu, yang berani bertindak sebagai tuan, darah mereka yang hancur telah diaktifkan lagi. Untuk memukul wajah klan Feng, kecuali mereka yang tertinggi berani seperti ini, siapa lagi yang memiliki kemampuan ini? Mereka memiliki kemampuan ini, namun, klan Feng menghibur orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia suci. Ketika kita melakukannya, orang-orang kuat lainnya juga dapat mengambil tindakan. Oleh karena itu, kali ini kita harus cepat, dan kita akan segera pergi setelah wajah dipukuli. Namun, identitas kalian masih belum bisa diungkapkan. Jadi kalian harus mengubah penampilan kalian, dan pada saat yang sama mengubah aura jiwa kalian. Pada titik ini, Murong Yu membalikkan tangannya, dan 10 pil jiwa Tai Su King muncul. Telapak tangannya, setelah menjelaskan fungsi pil pembersih jiwa Tai Su kepada mereka sedikit, mereka mengambil pil itu dan pergi masing-masing untuk membiasakan diri dengan khasiat pil dan mengubah napas jiwa mereka. Segera, Murong Yu menatap Murong Yi dan yang lainnya. Kecuali Yin Gaohan, saudara yang jahat ini, baik Murong Yi, Lan Krer dan Xiao Bai semuanya adalah orang-orang Murong Yu. Dia tidak bermaksud untuk mengubah nafas jiwa mereka. Kali ini, ketika dia menamparkan wajah klan Feng, dia harus mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa Murong Yu-nya telah bangkit dengan kuat. Sheng Song bukan lagi kesemak lembut yang dapat diremas siapapun. Pada saat ini, Sekte Suci sudah memiliki kekuatan untuk mengguncang Tanah Suci. Klan Feng adalah batu loncatan dan batu loncatan pertama untuk kebangkitan Sekte Suci. Klan Feng, Gunung Wutong. Biasanya, Gunung Wutong adalah tempat suci klan Feng. Jika itu bukan tokoh inti klan Feng, orang biasa sama sekali tidak memenuhi syarat untuk melangkah ke Gunung Wutong. Namun baru-baru ini, sangat ramai di sini. Mereka yang memiliki beberapa identitas di klan Feng, tetapi tidak dapat mencapai tokoh inti, muncul dalam jumlah besar di Gunung Wutong. Selain orang-orang Feng ini, ada banyak orang asing yang kuat di Gunung Wutong. Di setiap ras manusia, iblis, naga, malaikat, dan iblis, pasti ada beberapa orang kuat dengan kekuatan puncak yang muncul di sini. Tidak, karena hari ini adalah hari ketika dua jenius super dari klan Feng menikah. Mereka semua adalah VIP yang diundang oleh klan Feng untuk menghadiri pernikahan tersebut. Siapa Zhao Ziqing ini? Aku belum pernah mendengarnya. Namun, konon bakatnya sangat mempesona, dan darahnya sangat murni, hampir sebanding dengan leluhur klan Feng. Feng Xinghe pernah mendengarnya. Dia selalu menjadi orang pertama dari generasi muda klan Feng. Dia sudah menjadi orang bijak leluhur kekacauan tingkat 9 senior di usia muda. Dia adalah kandidat yang paling menjanjikan untuk masuk ke daftar suci. Salah satu dari orang-orang itu. Feng Xinghe memang hebat, tetapi kudengar Zhao Ziqing bahkan lebih menentang langit. Dalam waktu kurang dari satu periode pelatihan, kekuatannya telah mencapai level Sein leluhur Chaos tingkat 9 senior. Aku yakin tidak akan butuh waktu lama sebelum kau bisa masuk ke dalam peringkat Sein. Itu lebih dari 1,5 bintang lebih kuat dari Feng Xinghe. Jadi menentang langit. Orang-orang yang mendengar kata-kata ini terkejut, dan mereka melihat ke arah pembangkit tenaga klan naga yang berbicara dengan ngeri, klon Murong Yu. Katak malas itu ingin memakan daging Tianhe. Klon Murong Yu berkata dengan jijik. Bagaimana menurutmu? Melihat wajah klon Murong Yu yang penuh dengan jijik, semua orang di sekitar merasakan apa yang ada di dalamnya. Jadi mereka semua berkumpul. Zhao Ziqing adalah ras manusia yang telah naik dari alam bawah, jadi nama keluarganya adalah Zhao, bukan Feng. Selain itu, dia sudah menikah ketika dia berada di alam bawah, tetapi dia adalah istri orang lain dan memiliki anak. Keluarga Feng memanfaatkannya. Keluarga itu memaksanya untuk tunduk. Tidak ada alasan lain, tetapi karena dia melihat bahwa darah Zhao Ziqing murni dan menginginkan keturunan dari persatuan mereka. Orang-orang di sekitar terkejut lagi, dengan senyum aneh di wajah mereka. Tampaknya kali ini adalah waktu yang tepat untuk datang ke pernikahan.